Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Imam Turmudi selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Yang kami hormati Ibu Suparti Turmudi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussalam. Yang kami hormati Ibu Maftuhatur Rahmah selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Darussalam. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru MTS NU Darussalam serta tidak lupa teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bab 5 tentang meneladani kisah Nabi Musa dari materi pembelajaran akidah akhlak. Kisah Nabi Musa singkat mulai dari kecil hingga dewasa. Kisah Nabi Musa singkat merupakan kisah Nabi yang paling sering diceritakan dalam Al-Quran dengan total sebanyak 136 kali. Salah satu mukjizat terkenal Nabi Musa, yakni tongkat ajaibnya yang bisa berubah menjadi ular, serta dapat membelah lautan. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa untuk melawan Raja Fir'aun yang berkuasa saat itu, karena telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nabi Musa sendiri merupakan salah satu ulul azmi yang dikaruniai kitab suci Taurat. Dari kisah Nabi Musa singkat dapat diketahui bahwa ia memiliki sifat sabar dan keteguhan hati. Kisah kelahiran Nabi Musa. Kisah Nabi Musa singkat lahir di Mesir pada masa kepemimpinan Raja Fir'aun yang terkenal akan kezaliman dan kebengisannya. Suatu ketika, Raja Fir'aun bermimpi melihat api membara dari Baitul Maqdis yang menghanguskan seluruh wilayah Mesir. Dari situlah banyak tukang sihir yang ahli nujum yang berpendapat bahwa akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Karena ketakutannya, Firaun pun memerintahkan agar membunuh para anak laki-laki yang lahir dari kehalangan Bani Israel. Mendengar kabar tersebut, tentu ibunya Musa merasa ketakutan dan akhirnya memilih melahirkan Musa di gua agar tidak bisa ditemukan oleh para jurid. Kemudian Allah memerintahkan kepada Yukabat, ibu Musa, yaitu meletakkannya di dalam peti dan menghanyutkan ke sungai tatkala kedatangan pasukan Fir'aun. Nabi Musa bertemu kembali ibunya. Setelah dilarungkan di sungai Nil, Yukabat memerintahkan kakak Musa untuk mengikuti kemana perginya peti tersebut. Pada saat itulah keajaiban muncul karena peti Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun bernama Asiyah. Fir'aun memang raja yang kejam, tapi ia sangat sayang terhadap istrinya, sehingga ia pun menuruti keinginan Asiyah merawat bayi Musa. Siti Asiyah pun mencari wanita yang dapat menyusui Musa bayi, karena sejatinya ia hanya mau minum susu dari ibu kandungnya. Mendengar kabar tersebut, Yukabat pun merasa senang karena selain mendapat upah besar, ia pun tidak perlu khawatir Musa akan dibunuh. Itulah kisah Nabi Musa singkat saat dipertemukan kembali dengan ibunya. Nabi Musa ketika dewasa. Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun untuk berkelana karena keselamatannya sedang terancam. Sebab terdapat salah satu pasukan Fir'aun yang terbunuh oleh Nabi Musa karena ia mendamaikan kalangan Bani Israel. Musa yang pergi tanpa arah tujuan bertemu dua orang gadis yang sedang merebutkan air untuk binatang ternak mereka. Nabi Musa pun berusaha membantunya
Dan ketika hendak pulang, mereka mengundang Nabi Musa datang ke rumahnya. Kisah Nabi Musa singkat pun bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam, dan ia menceritakan segala permasalahannya ketika di Mesir. Pada akhirnya, Nabi Musa mendapat tawaran dari Nabi Syuaib untuk menikah dengan salah satu putrinya, dan ia tinggal di Madian selama 10 tahun. Nabi Musa kembali ke Mesir. Nabi Musa teringat akan kaumnya, Bani Israel, yang tertindas oleh Fir'aun, dan ia pun memutuskan kembali ke Mesir untuk membebaskan kaumnya dari umat Islam. Selain itu, kita juga harus sadar bahwa setiap orang memiliki keunggulan masing-masing, sehingga jangan pernah bersikap iri dengki. Pelajaran ini ternyata juga sudah diajarkan dalam kisah Nabi Yusuf sampai wafat, di mana Nabi Yusuf memiliki sikap yang rendah hati dan tidak sombong, meskipun ia dikaruniai sosok ketampanan dan kecerdasan tinggi. Nah, demikianlah kisah Nabi Musa singkat dan hikmahnya yang dapat Anda jadikan suri tauladan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dari kisah tadi, semoga bermanfaat pula agar lebih sadar dalam menuntut ilmu, menolong orang lain, maupun mengerjakan kegiatan lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.